Selamat sore, ibu-ibu kaum perempuan GKP Jemaat Sadang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur patut kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengawali pembacaan kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat yang telah kami terima, juga perlindungan di sepanjang minggu-minggu yang telah kami lalui hingga pada sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama kaum perempuan GKP Jemaat Sadang akan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, menyadari kelemahan kami mohon kiranya Kau berkenan mengurapi kami semua dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Allah, urapilah Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa syukur permohonan dan harapan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu yang kasih Tuhan, pembacaan kita pada sore hari ini sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pekan Keluarga, terambil dari Injil Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 24, dan kemudian akan dilanjutkan ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Markus 5 ayat 21 sampai 24, dilanjutkan ayat 35 sampai 43. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop yang kita baca pada sore hari ini adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Ibu-ibu yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari Jumat yang lalu saya memberi soal ulangan kepada anak-anak PAK kelas 11. Karena tema pada saat itu adalah tentang kepedulian, maka salah satu soal yang saya berikan pada anak-anak itu adalah siapakah anggota jemaat yang sedang sakit di gerejamu? Dan anak-anak rata-rata menjawab soal tersebut dengan tidak tahu. Waktu saya sampaikan pada anak-anak, oh berarti nggak pernah gereja, makanya nggak tahu yang lagi sakit. Mereka menjawab, gereja kok Bu, tapi nggak hafal. Ya, ibu kasih Tuhan, namanya juga remaja. Jadi suka kurang pedulilah dengan sekitarnya. Mereka fokus hanya peduli pada dirinya sendiri. Bisa dimaklumi. Nah, kalau ibu-ibu yang di rumah tahu nggak siapa kira-kira yang lagi sakit dan diwartakan di jemaat kalian, terutama di jemaat sadang ini? Dan tahukah kenapa nama-nama yang sakit diwartakan? Betul, untuk didoakan bersama agar lekas sembuh. Sebab sebagai umat Kristus, kita percaya doa dengan iman sangat besar kuasanya. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, dalam buku Pekan Keluarga Renungan untuk Kaum Perempuan diceritakan ada seorang anak yang bernama John Smith tenggelam di air selama 15 menit. Saat dia dibawa ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa dia telah meninggal. Orang tua John, Joyce dan suaminya memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan. Tapi dokter dan para medis di rumah sakit tersebut mengatakan meninggalkan mereka dengan jasad anaknya. Karena itu kemudian Joyce dan juga suaminya, orang tua si John, menghubungi teman-temannya dan teman-teman anak-anaknya yang kenal dengan John ini dan memohon dukungan doa agar anaknya ini bisa sembuh. Mujizat terjadi. 45 menit setelah John dinyatakan meninggal, si John hidup lagi dan bangun. Kisah ini adalah kisah nyata bagaimana ajaibnya kuasa doa sehingga mampu membangunkan orang yang dianggap sudah mati. Ibu yang kasih Tuhan, usaha doa dan iman memang sungguh besar kuasanya, luar biasa, seperti pembacaan kita pada sore hari ini. Dalam pembacaan kita sore hari ini dikisahkan anak perempuan satu-satunya kepala rumah ibadat yang bernama Yairus sakit dan hampir mati. Sebagai seorang kepala rumah ibadat, pastilah Yairus sudah berdoa saat anaknya mulai sakit. Tapi karena anaknya tidak kunjung sembuh, sebagai orang tua yang pasti sayang dengan anak-anaknya, maka Yairus pun menindaklanjuti usahanya dan doanya dengan datang kepada Yesus, sujud dan memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Ibu-ibu kasih Tuhan bisa bayangkan siapa Yairus ini? Dia seorang kepala rumah ibadat, seorang yang pasti dihormati oleh orang-orang Yahudi, memohon dan bersujud di kaki Yesus. Yesus yang saat itu sangat dibenci oleh sebagian besar orang Yahudi. Sungguh luar biasa kerelaan Yairus, rela merendahkan dirinya demi kesembuhan anaknya. Dan puji Tuhan, Yesus bersedia datang ke rumah Yairus. Ibu yang kasih Tuhan, namun sayangnya di tengah jalan orang mengabarkan
bahwa anaknya telah mati dan menyarankan agar Yairus tidak perlu merepotkan Yesus lagi untuk datang ke rumahnya. Percuma, untuk apa? Dan anak sudah mati. Tapi mendengar berita ini, Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Dan tetap meneruskan perjalanannya ke rumah Yairus. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, dikisahkan kemudian sampai di rumah Yairus setelah mengusir orang banyak keluar ruangan dan hanya dengan didampingi oleh orang tua si anak, Yairus dan istrinya, serta 3 murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berkata kepada anak perempuan yang sudah meninggal itu, "Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Dan anak Yairus pun sembuh dan bangun kembali. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, sekalipun banyak orang tua yang di masa sekarang ini kurang peduli kepada anak-anaknya, karena mungkin kesibukan bekerja mencari nafkah, ataupun juga mungkin malas, mempunyai kesibukan yang tidak jelas. Namun sebagai kaum perempuan, melalui firman Tuhan pada saat ini, kembali kita diingatkan. Jika kita ingin mempunyai anak yang baik-baik sajalah katakan, sehat, pandai, taat pada orang tua, semua itu memerlukan usaha dan juga doa, serta iman, agar harapan kita kepada anak-anak kita ini bisa berhasil dan terwujud. Usaha misalkan mendidik anak dengan benar agar menjadi anak-anak yang taat, disekolahkan atau mungkin dikursuskan, diles, dibiayai, dan tidak lupa diawasi pergaulannya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Namun usaha saja ternyata tidak cukup. Dalam proses menjadikan anak-anak kita taat, sehat, dan sukses belajar, juga perlu doa. Dan doa yang terus-menerus. Tidak hanya doa 1-2 kali, tapi doa yang terus-menerus. Pengalaman saya sebagai guru membuktikan, banyak anak-anak yang orang tuanya sudah banting tulang mencari nafkah, mendidik, menyekolahkan mereka. Bahkan ada yang sampai diantar jemput. Si anak tetap aja nakal, masih suka bolos, bahkan terkadang sudah sering bolos, tidak pandai lagi. Itu kenyataannya. Karena itu ibu-ibu yang kasih Tuhan, agar doa kita didengarkan oleh Tuhan, katakanlah manjurlah buat anak-anak kita. Doa juga memerlukan iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh. Iman yang kuat, yang sungguh-sungguh seperti apa? Yang percaya betul-betul kepada Yesus, seperti yang dicontohkan kepada Yairus, oleh Yairus. Percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa. Percaya kepada firman Yesus yang sudah disampaikan. Percaya bahwa Yesus sanggup dan mampu memberikan apa yang kita pohonkan dan kita doakan. Yairus membuktikan, dia percaya walaupun orang lain sudah mengatakan anaknya mati. Siapa sih orang tua yang tidak sedih kalau anaknya dinyatakan meninggal? Sakit aja kita sudah sedih. Tapi karena percaya kepada Yesus, Yairus tetap bertahan, tidak goyah, dan tidak menyuruh Yesus balik lagi. Imannya, sikap percayanya pada Yesus tidak sia-sia. Anaknya hidup dan bangkit kembali. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, karena usaha, doa, dan iman Joyce dan suaminya, John Smith yang sudah dinyatakan meninggal, hidup lagi. Karena usaha, doa, dan iman, Yairus, anak perempuannya, juga hidup lagi.
Artinya, selama usaha dan berdoa dengan penuh iman kepada Allah, kepada Yesus, tidak ada hal yang mustahil. Karena itu, bila kita ingin anak-anak kita sehat, pandai, taat, sukses, mungkin kita harus lebih peduli kepada mereka. Jangan kita hanya perhatian kalau mereka sedang sakit saja. Begitu sudah sembuh, dilos lagi, main lagi. Mungkin kita juga harus lebih berusaha untuk anak-anak kita. Mungkin kita harus mengurangi kesibukan kita, kesibukan pribadi kita sendiri. Apalagi di masa pandemi, peran orang tua untuk ikut mendidik anak-anak sangat diperlukan. Saya banyak mendengar orang tua yang selama masa pandemi ini harus mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Mereka mengatakan susah ngajarinnya, sampai stres. Saya berpikir, ya mungkin kalau anaknya itu SMP atau SMA, saya percaya. Nah kalau masih SD, masa sih kita hitung-hitungan dasar nggak bisa? Perkalian dasar kita juga nggak bisa. Karena itu, Ibu Tuhan, mari kita lebih berusaha, lebih bersabar. Paling tidak kita bisa mengurangi kesibukan kita main HP misalkan, bersosmed ria misalkan. Dan lebih berdoa agar usaha dan kesabaran kita tidak sia-sia. Tidak lupa kita teguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, agar doa kita didengarkan Allah dan dikabulkan. Sebab bahkan anak kita sudah mandiri pun merawat, mendidik, mengajari anak-anak agar hidup benar di hadapan Allah adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab setiap orang tua yang harus kita lakukan di sepanjang hidup kita. Amin. Ibu yang Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan kaum perempuan pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Bila sampai saat ini Tuhan, kami boleh Kau berikan kesehatan. Kami boleh Kau berikan keluarga yang mendampingi kami. Tuhan, di surga kami bersyukur bahwa atas kasih-Mu Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk merawat, memberikan perhatian yang terbaik buat anak-anak kami, mengusahakan yang terbaik buat anak-anak kami, juga doa-doa yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami menyadari Tuhan, iman kami kurang teguh, kami kurang percaya, bahkan juga karena kesibukan kami kurang peduli dan kurang berusaha untuk anak-anak kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, ampunlah Tuhan dosakan kesalahan kami. Tuntunlah dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami sebagai orang tua lebih mampu berusaha, lebih mampu berikan perhatian kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, jasmani maupun rohani, terutama imannya kepadamu, sukses dalam pelajaran dan kehidupannya juga. Tuntunlah dan bimbinglah kami Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, pada sore hari juga kami kembali berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Seli Sibal, untuk Ibu Ani Likumahua, untuk Ibu Indah Mustahamu, untuk Bapak Jeffrey Likumahua, serta Bapak Stefanus Likumahua. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kami mohon pengasihan dan berkat-Mu. Sertailah dan berkatilah Tuhan setiap usaha dan upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, agar segala penyakit, segala kekurangan dan ketidakenakan tubuh mereka boleh atasi dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan.
Bagi yang masih melanjutkan perawatan kelanjutan Tuhan, kami juga mohon sertailah Tuhan setiap usaha dan upaya saudara-saudara kami ini. Berkati juga Tuhan keluarganya, berikan senantiasa pengharapan serta kesehatan agar mereka tidak mudah putus asa dan tetap yakin dan percaya Tuhan mampu dan sanggup memberikan kepulihan dan kesembuhan. Tuhan di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kami kaum perempuan GKP Sadang. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sebagai ibu, sebagai istri, kami mohon sertai dan mampukan kami untuk dapat bertanggung jawab atas peran kami ini dengan baik dan benar. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berikan kami hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendampingi suami kami, dapat merawat anak-anak kami dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga Tuhan masa depan anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih menempuh pendidikan, bahkan juga yang sedang mencari pekerjaan. Bila sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kami mohon berkati sertai pendidikan anak-anak kami, terutama di masa pandemi. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan, berikan mereka kepandaian dan kecerdasan. Sehingga sekalipun Tuhan pendidikan hanya bisa dilakukan di rumah, mereka boleh mendapatkan pelajaran yang baik dan memperoleh penambahan kepandaian. Untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, berkati juga Tuhan setiap usaha dan upaya mereka, agar mereka boleh segera mendapatkan pekerjaan dan mereka boleh mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Tuhan di surga, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan di gereja-Mu GKP Jemaat Sadang. Berkati pendeta dan keluarga, majelis dan keluarga, komisi dan keluarga, serta anggota jemaat-Mu. Mampukan kami ya Tuhan saling membantu dan saling mendukung, sehingga apapun yang Tuhan kami rencanakan dan kami laksanakan boleh berjalan dengan baik dan lancar, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, serta negara kami ini, bangsa kami ini. Berkati kami dengan persatuan dan kesatuan, kesejahteraan, dan jauhkanlah kami Tuhan dari perpecahan, perselisihan, serta berbagai macam ancaman. Berkati Tuhan para pemimpin kami yang di pusat maupun di daerah, yang tertinggi hingga yang terendah, agar mereka boleh melaksanakan tugas kewajibannya, mengelola dan bertanggung jawab sebagai aparat pemerintah dengan baik dan bertanggung jawab, memberikan kesejahteraan, rasa aman, dan juga keadilan bagi kami bangsa Indonesia. Tuhan di surga, kami akan melanjutkan aktivitas kami, pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan kegiatan kami. Sertai dan berkati kami Tuhan, agar kami boleh melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami dengan baik dan lancar. Tuhan Allah di surga, ini kami serahkan rencana kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, juga sebagai keluarga dan sebagai pelayan-pelayan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami dan berkatilah kami ya Tuhan Allah. Bapa di surga, miringkanlah telinga pengasihan-Mu, sautilah dan kabulkanlah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore Ibu-ibu GKP Jemaat Sadang. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.